Langsung ya, Bu? Ya, Nanti silakan. dulu, Belum nanti ya? dulu Ibu saya ingatkan dulu Ibu ya. Kalau materinya terlalu panjang Ibu, tolong jangan dihabis-habiskan saja. Kita sesuaikan dengan waktunya ya Ibu ya, 1 orang 30 menit. Jadi diatur Ibu ya, kalau terlalu panjang, misalnya materinya jangan dijelaskan semua ya Ibu ya. Oke, nah, sekarang dipersilakan Ibu, silakan. Ada si Ibu main ini. Jangan di atas itu lah, main tahu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu, jangan lupa 30 menit ya waktunya, Bu. Ya, Bu. Selamat pagi anak-anak. Ya, alhamdulillah sehat semua ya. Baik, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas membimbing doanya. Kemudian, terima kasih ya atas pimpinan doanya. Sebelum Ibu lanjutkan, Ibu akan menyampaikan, mengingatkan materi sebelumnya. Ya, anak-anak Ibu siapa yang masih ingat materi selanjutnya? Ya, terima kasih ya sudah ingat, yaitu tentang Asmaul Husna. Untuk materi selanjutnya, yaitu Ibu akan ini ya, memberikan video ya, yang ini. Kalau sudah videonya sudah dilihat ya, apa tanggapannya anak-anak? Iya, pintar Ibu, kasih hapus ya karena sudah bisa menanggapi video. Ya, jadi dari video itu kita bisa melihat bahwa tawuran pelajar ya mengakibatkan kerugian dari pelajar itu sendiri maupun lingkungan itu sendiri ya. Intinya apa? Ya, di situ intinya tidak bisa mengendalikan diri ya. Para pelajar itu tidak bisa mengendalikan diri sehingga rugi diri sendiri maupun untuk orang lain. Baik, pembelajaran pada hari ini jadi kita masalah meniti hidup dengan kemuliaan, yaitu dengan membahas mujahadah an-nafs, pengendalian diri atau kontrol diri, kemudian tentang husnuzan yaitu prasangka baik, kemudian tentang ukhuwah yaitu dengan menganalisis surat Al-Baqarah ayat 12. Paham ya anak-anak? Baik, di sini ada kalinya, sudah nampak ya. Ya, Ibu lanjutkan dengan tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita yaitu setelah selesai proses pembelajaran dapat membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa kontrol diri menjadi an-nafs, prasangka baik, husnuzon dan persaudaraan. Yang terakhir, melakukan diskusi dan menggali informasi peserta didik dapat membaca Quran ya. Kemuliaan yaitu memahami makna pengendalian diri, menjaga anak, prasangka baik dan ukhuwah. Arti dari pengendalian diri atau mujahadah adalah menahan diri dari segala perilaku yang dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain, itu yang dinamakan dengan mujahadah an-nafs. Sedangkan prasangka baik atau husnuzon adalah berprasangka baik ya, berprasangka baik kepada orang lain. Kemudian ini adalah ukhuwah yaitu persaudaraan dikarenakan persaudaraan kita oleh sama muslim dan karena fungsi kemanusiaan sama manusia. Macam-macam husnuzon Allah ya, kemudian husnuzon kepada diri sendiri seperti itu. Kemudian husnuzon kepada Allah yaitu berbaik sangka kepada Allah ya, berprasangka baik kepada Allah, ikhlas menerima cobaan ya,
kemudian kita tidak mengeluh ketika diuji oleh Allah seperti itu. Itu adalah ujian berhubung kepada Allah. Kemudian husnuzon kepada manusia, karena kita sesama sosial sama manusia, kita harus berhusnuzon dengan sesama. Misalnya yaitu berhusnuzon dengan dalam kehidupan keluarga, kemudian dalam kehidupan masyarakat dan berbangsa seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah husnuzon pada diri sendiri. Husnuzon pada diri sendiri yaitu percaya diri ya, percaya diri, berikhtiar ya, kita berikhtiar. Ikhtiarnya apa? Dia dalam menuntut ilmu dan berinisiatif ya anak-anak Ibu. Kemudian dilanjutkan dengan hadis tentang pengendalian diri ya. Hadis tentang pengendalian diri ini diriwayatkan oleh hadis Bukhari ya. Orang yang perkasa bukan orang yang menang dalam berkelahi, tetapi orang yang perkasa adalah orang yang mampu mengendalikan diri ketika marah, seperti itu ya. Ya, Andi paham ya? Didengarkan Ibu menjelaskan. Kemudian penerapan mujahadah an-nafs dalam kehidupan sehari-hari, misalnya bersabar dengan tidak membalas terhadap ejekan atau cemooh teman yang terhadap kamu. Kemudian manfaat kesalahan begitu. Ya, Dian ya. Jadi kita harus memaafkan, jangan pendendam seperti itu ya, Nak. Kemudian dilanjutkan dengan persaudaraan. Ya, berserta artinya ya, Nak. Ya. Terima kasih karena sudah membantu Ibu membacakan hadis tentang persaudaraan. Yang terakhir yaitu kemudian kita lanjut ke tentang menganalisis tentang surat Al-Hujurat ayat 12 ya. Ibu bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minazzan inna ba'da zanni ismu wa la tajassasu wa la ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Ya, di sini dalam surat Al-Hujurat 12 ya, akan Ibu beri beberapa referensi tentang pembacaan ayat ini secara tartil, makhraj dan tajwidnya. Nah, nanti kalian pelajari bagaimana mampu ya bisa membaca Al-Qur'an dengan tartil, karena membaca Al-Qur'an itu pahalanya sangat banyak ya, Nak ya. Ya, kita akan bahas ya tentang hukum tajwid dari surat Al-Hujurat ayat 12, yaitu yang pertama adalah madza ismun fasil, di mana di situ adalah mat ya, huruf mat bertemu dengan hamzah dalam di lain kata ya. Kemudian selanjutnya adalah alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah adalah alif lam bertemu dengan za ya. Kemudian selanjutnya adalah idgham mutamasilain, yang tandanya di situ adalah ba bertemu dengan ba, seperti itu ya. Paham anak-anak? Ada yang ditanyakan? Oh, silahkan Aisyah bertanya tentang apa? Oh, tentang ghibah. Siapa yang bisa menjawab sebelum Ibu jawab tentang ghibah? Oh, silahkan Eni sudah menjawab, membantu menjawab, silahkan. Terima kasih Enis, kita aplaus ya yang bertanya dan menjawab karena sudah bisa membantu kawannya yang bertanya dan membantu Ibu. Terima kasih. Ya, untuk selanjutnya yaitu anak-anak Ibu bagikan kelompok ya. Kelompok pertama, dua kelompok. Kelompok pertama adalah diketuai oleh Eka. Kemudian kelompok yang kedua diketuai oleh Ilham ya. Yang pertama adalah tentang menganalisis apa kandungan surat Al-Hujurat ayat 12. Kemudian yang kedua adalah tentang Ibu kasih LKPD-nya Ibu bagikan, yaitu tentang kasus-kasus di mana di situ dalam kehidupan sehari-hari ya, dari kasus itu mampu mengaplikasikan tentang mujahadah an-nafs, husnuzon dan ukhuwah.
Dari situ, dari kasus itu silakan dianalisis apa manfaat dan hikmah dari mujahadah an-nafs, kemudian husnuzon, kemudian ukhuwah seperti itu. Ibu kasih waktu 15 menit. Ya, sudah selesai. Ya, silahkan presentasi. Ya, terima kasih karena presentasinya sudah baik ya. Kemudian Ibu terima kasih kedua kelompok sudah berpresentasi dengan baik dan ada yang bertanya ya. Kemudian silahkan kembali ke tempat duduk masing-masing ya. Tugas selanjutnya adalah Ibu meminta karena dari tujuan kita adalah anak mampu, kalian mampu membaca dengan tartil sesuai makhraj dan mampu menghafal surat tersebut beserta artinya sehingga memahami seperti itu. Ya, siapa yang Ibu kasih waktu 15 menit, siapa yang hafal? Iya, Imron silakan hafalkan. Tunjuk jari tadi, silakan hafalkan beserta. Ya, kita beri plus karena sudah paham hafal. Bagi yang lain untuk minggu selanjutnya ya, menyetorkan hafalan atau ketika di lain waktu sebelum pembelajaran minggu depan. Baik, untuk sebelum ditutup pembelajarannya, Ibu, siapa yang bisa menyimpulkan anak-anak? Ya, silakan. Ini karena sudah mau menyimpulkan. Ya, terima kasih ini karena sudah menyimpulkan ini ya pembelajaran kita hari ini. Ibu tambah ya. Jadi kandungan surat Al-Hujurat adalah yang terakhir, semua sifat tersebut akan menjadi perusak persatuan, padahal orang-orang beriman harus bersaudara dan menjaga persatuan ya. Kemudian untuk meniti kehidupan kemuliaan salah satunya adalah dengan mengaplikasikan mujahadah an-nafs, husnuzon, kemudian ukhuwah. Baik, pembelajaran kita hari ini Ibu cukupkan. Silakan kalian belajar dan yang Ibu tugaskan dipelajari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, Bu. Oke, terima kasih Ibu Andri. Ibu Ria mungkin mau duluan, ada kegiatan mungkin nantinya? Enggak juga. Oke, saya sudah sampai rumah, Bu. Oh, kirain ada kegiatan. Sudah sampai Iya. rumah rupanya. Tadi rencananya mau ada penelitian ke SMP, tapi enggak tahu nih terkejar atau enggak kan. Jadi Baik, silakan duluan. enggak apa-apa. Ibu Andri, Ya, Bu. nah, alhamdulillah baik lagi ya. Balik lagi setelah tadi audionya hilang-hilangan. Saya laptopnya sama juga kayak Bu, speakernya rusak. Nah, gini. Alhamdulillah ya Bu ya. Tadi sudah kalau saya mulainya sudah mulai runut ya, sudah ada video, ada PowerPoint dan lain-lain. Tapi gini, ada hal yang harus Ibu tambah lagi. Misalnya variasi dalam kegiatan siswa. Oh, variasi Bu yang. Ya Bu ya, kalau variasi dalam kegiatan siswa itu kan Bu tidak hanya kasih latihan atau diskusi gitu ya Bu ya. Ada kegiatan-kegiatan lain. Misalnya kalau kami di bahasa Inggris kan secara pedagogi gitu ya. Ada tambahan-tambahan lain misalnya ini SMP SMA ya Bu? SMA, Bu. SMA ya. Bisa penambahan game Ibu. Oh iya, Bu. Game itu kan Ya, tidak makasih, hanya Bu. untuk anak-anak gitu ya. Kalau game itu kan Bu bisa dilakukan biasanya kalau saya ya, saya sering game itu di terakhir Bu, di sesi terakhir. Sering sekali saya melakukan game di sesi terakhir, setelah itu baru saya menyimpulkan. Cuma yang harus kita ingat dari semuanya itu kalau game itu harus disesuaikan dengan umur. Nah, nggak cocok juga kan misalnya kalau Ibu siswanya SMA gamenya lari-lari, nggak mungkin. Karena Bu. iya, betul, Bu. Ya. Di game itu juga Ibu bisa meningkatkan critical thinking siswa, Ibu. Gamenya kan apalagi kalau siswa SMA itu kan gamenya sudah mulai polanya berpikir. Sudah bukan game ya, polanya mulai berpikir, bukan hanya game yang untuk bermain saja. Oke, Ibu Eli, saya rasa itu dari saya, Ibu. Makasih, Bu. Masukannya. Oke, Ibu Andrea, mungkin sedikit dari saya. Iya, Bu. Ya, tadi untuk pertama kali kita ketemu ya, tadi Ibu mengatakan bahwasanya Ibu sudah
Mengenakan kualitas videonya ya Bu ya. Iya. Videonya sudah diterapkan tadi ya Ibu ya. Mungkin suaranya agak putus Ibu, mungkin apa sinyal atau memang kualitas videonya yang kurang bagus gitu Ibu? Kalau kualitasnya bagus Bu, waktu pre-teaching kemarin sepertinya sinyal Iya, Bu, bagus. sama Oh, ngeror sinyalnya. laptop saya Iya. Bu. Jadi ini Bu ya, saran dari saya mungkin ya Bu ya, kalau kita memilih video itu dilihat dulu apanya ya Bu ya, kualitas Iya Bu. suara ataupun gambarnya, baru kita sajikan kepada anak didik kita ya Ibu ya. Iya Bu. Ibu, kita masuk ujian yang kedua ya Ibu ya, secara lisan ya Ibu sedikit ya. Ya Bu, dengar suara saya Ibu? Iya. Dengar Bu, ya Bu. Jadi dalam pembelajaran yang Ibu lakukan di sekolah SMA itu ya Ibu ya, biasanya Ibu menggunakan mode-mode pembelajaran apa saja? Menggunakan model pembelajaran PBL Bu. Apa tuh Kemudian bagaimana langkah-langkahnya Ibu? problem basic learning Bu. Iya, Ya, bagaimana? Apa yang dilakukan? yang dilakukan dalam pembelajaran itu setelah materi itu seperti saya tadi Bu, ini memberikan kasus-kasus gitu, wacana gitu, kemudian diselesaikan kepada anak itu gitu, seperti itu Bu. Sehingga anak itu bisa menyimpulkan apa atau menyelesaikan permasalahan dari kasus tersebut, dari problem tersebut. Terus model apa lagi yang Ibu terapkan Ibu? Tentunya kita bukan hanya satu model saja yang kita terapkan ya Ibu ya, bisa banyak kan mode-mode pembelajaran yang lain ya Ibu ya. Apalagi yang Iya. Ibu yang biasa Ibu lakukan? Pembelajarannya menggunakan model apa? PBJ apa project Bu? Project learning. seperti apa? Ya. Seperti apa langkahnya project itu Ibu? Ibu sudah menguasainya? Sudah ya, biasa melakukannya? Tapi kalau di agama ini kayaknya lebih sedikit Bu kalau proyeknya. Ya. Saya lebih ke PBL gitu. Pernah melakukannya? Iya. Tentang kasus apa misalnya? Tentang ini tentang apa Bu? Itu haji Bu, saya tuh Bu membuat apa? Ya, membuat apa namanya? Haji itu Bu. Apa haji Bu? Apa itu namanya? Apa ya namanya Bu? Gambarnya. Misalnya dari posisi apa? Tentang haji ya Ibu ya. Prosesi haji ya Ibu ya. Mana sa'i lari ini ke sini. Gitu kayak petanya gitu Bu. Dibuat ya. Jadi yang terpenting Ibu ya, kalau kita menggunakan project based learning ataupun problem based learning, disesuaikan dengan media pembelajarannya atau video-video yang disajikan ya Ibu, disesuaikan dengan tingkat usia anaknya ya Ibu ya. Oh ya Bu, makasih Bu. Silakan Ibu Ria. Oke, terima kasih Bu. Senang sekali saya dengar kalau yang dari tadi rata-rata pada bilang tidak pernah project based learning. Ternyata Ibu pernah project based learning ya Bu ya? Iya, tapi jarang dikit. Lebih banyak PBL. Gitu. Ibu? Halo? Ya Bu. Ya gimana? Ya Bu. Gimana tadi project based learning gimana? Iya, ini jadi apa? Dari materi haji itu proyeknya tuh anak buat itu Bu. Apa? Kayak apa? Apa namanya ya? Kayak itu tapi dia dibuat gitu loh Bu. Misalnya Ka'bah, kemudian antara lari, sa'i, ini tempatnya dari mana dibuat gitu loh Bu. Apa namanya gitu. temanya gitu Bu. Ya memang dibuat gitu Bu, ada apa bahan alatnya gitu. Untuk prosesi haji itu tadi ya. Prosesi haji. Nah, dari pelajaran project based learning itu kira-kira itu critical thinking-nya itu dari mana Ibu? Yang ini Bu, yang saya tampilkan. Bukan, critical thinking di project yang Ibu berikan ke siswa itu dari mana Ibu meningkatkan critical thinking siswa? Critical thinking-nya adalah inisiatif anak
Halo, Di putus-putus ini, situ Bu. mengetahui Ya, oh keriting suaranya. posisi Ka'bah di sini, larinya dari Bu. Gimana, Ibu? ya. Jadi berpikir kritisnya anak itu dia kan terjun langsung membuat, Bu. Jadi tahu posisi Ka'bahnya di mana, posisi larinya dari mana seperti itu, Bu. Kemudian sa'inya antara Marwah sama Safa itu di mana seperti itu, Bu. Oh iya, begitu. Soalnya, Bu. Kalau critical thinking, kan Bu, mereka berpikiran kritis, sehingga muncullah ide-ide yang keluar dari mereka sendiri. Gitu maksudnya kalau critical thinking itu. Ya. Begitu. Saya rasa cukup, Ibu Eli. Ya, terima kasih Ibu. Mungkin tadi kita sudah mendengar Ibu ngaji ya, Ibu. Bu Ria. Iya, Mungkin betul. tulis Iya. saja lagi. Menulis saja. Tulis saja lagi, Ibu ya. Saya yang Lagi itu. Suaranya kerasa kenapa ya? Sudah mulai hilang lagi nih. Ya, Au, singkat saja ya Ibu tulisannya. Ibu, Ya, Ibu. Tadi Ya. sudah kita dengar Ibu ngaji. Sekarang nulis saja, Bu. oh nulis. Nulis apa? Tulisan apa ya, Bu Ria? Maaf ya, Bu ya. Masih juz 30 aja lagi, Bu. Mungkin suratnya yang beda, jangan Zubrobinas. Al-Ikhlas, Bu. Boleh. Boleh. Semua atau 2 ayat atau 1 ayat, Bu? Bu Ria, besok kita mulai jam 8 ada, hari Jumat ada. Nah, kalau jam 8 saya tuh belum bisa, Bu. Soalnya besok tadris bahasa Inggris nih, mimpin zikir dan doa pula, Bu. Jadi saya Gitu ya. Jadi Bu, tetap jam sudah, 9 Bu. ya, Bu Ria. Kalau tuh nanti hari Jumatnya kita sudah Jumat kita sambung gitu ya, Bu Ria ya. kan besok 3 orang cuma, Bu. Oh, mungkin bisa lah ya habis ya jam 9 dimulai itu ya. Iya, jadi bisa agak cepet kan? Oke, Ibu sudah, Ibu Andri. Ya, Bu. Ke bawah dikit, Bu. Oh iya, cantik tulisan Ibu lah. Makasih, Bu. Belum, Bu. Cepat nih ya, Ibu. Belum, Bu. Saya mau lagi membacanya. Oke. Ya, bagus. Oke, Ibu. Ya, Ibu boleh. Andri, selesai ujian kita pada sore hari ini, Ibu ya. Yang terakhir jadinya, Ibu ya. Terima kasih banyak. Kita Makasih, tutup Bu. dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita Besok sambung lagi. besok. Ya, tetap jam 9 ya, Bu Ria ya. Ya, Bu. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Istirahat lagi kita.